Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyani, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia beserta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliaulah kita dapat berkumpul di sini tanpa suatu kekurangan apapun. Dan tidak lupa pula kita aturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat mengenai pendidikan sebagai penunjang masa depan. Dalam hal ini pendidikan sangatlah berpengaruh dalam kehidupan kita, apalagi pendidikan ini mulai berjenjang dari yang tidak bisa menjadi bisa, atau dapat dikatakan dari 0 menuju angka 100. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya pendidikan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan ataupun dalam kehidupan dari individu itu sendiri. Dengan ini pendidikan sangat memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Karena dalam pendidikan ini kita diajarkan dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang bisa menjadi luar biasa. Dan di sini tentu kita akan melihat bahwasanya pendidikan itu menciptakan dasar yang sangat luar biasa. Apalagi dalam pendidikan ini menurut saya ada dua peran penting, yaitu dalam pendidikan formal dan non formal ya. Pendidikan formal sendiri itu berjenjang dari dasar hingga ke perguruan tinggi. Dari sini dasarnya kita akan dibentuk, menciptakan tonggak yang kuat. Kemudian di perguruan tinggi kita akan diolah menjadi hal yang mampu menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Nah, di sini kan tentu kita dapat mengatakan bahwasanya pendidikan ini mampu mengolah dan menciptakan. Nah, dari sini menciptakan dihasilkan sehingga dapat dikatakan untuk menunjang masa depan, sehingga mempersiapkan diri untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan dalam pendidikan non formal sendiri kita akan diajarkan untuk mempersiapkan atau menciptakan bahwasanya orang yang memiliki keahlian khusus dibina dan diciptakan untuk bisa berkembang dan bersaing untuk menghasilkan produk yang diinginkan, seperti tukang jahit, bengkel dan sebagainya. Itu tentu akan mendapatkan binaan-binaan dalam sekolah non formal ini, sehingga pendidikan ini mampu menciptakan dari yang tidak bisa menjadi bisa dan dapat dikatakan memiliki tingkatan-tingkatan untuk menciptakan apa yang diinginkan. Nah, dengan kata lain, pendidikan ini sangat menunjang di masa depan, karena kita sudah dipersiapkan untuk menjadi ahlinya di masa yang akan mendatang, seperti kita melakukan pendidikan di tahun ini dan beberapa tahun ke depan kita sudah siap dengan bekal yang dipersiapkan dalam pendidikan itu sendiri. Nah, di sini tentu sangat berpengaruh pendidikan itu sebagai gambaran dari orang atau anak seorang pemulung. Ini dia memiliki kegigihan dalam pendidikan. Jadi dia sangat rajin dan tekun untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, di sini kan pendidikan itu selalu bertingkat ya. Nah, pendidikan ini dapat kita sampai dikatakan dalam anak pemulung tadi, dia selalu tekun dan rajin. Nah, dia sudah mendapatkan gelar. Nah, di sini kan secara tidak langsung menaikkan derajat dari anak dan orang tuanya. Nah, di sini kan pendidikan itu sangat berpengaruh karena mereka akan terlihat terpandang meskipun sebagai anak pemulung, namun gelar yang didapatkannya berdasarkan usaha di sini dapat menaikkan derajat dari orang tuanya itu sendiri. Meskipun anak pemulung, namun anaknya itu memiliki gelar yang luar biasa. Nah, mengapa saya katakan bahwasanya pendidikan itu sebagai penunjang di masa mendatang atau masa depan? Karena kita akan mempersiapkan diri dan pendidikan itu akan menjadikan bekal bagi kita yang akan menghadapi masa modern yang seperti saat ini. Bagaimana tidak, di pendidikan kita akan ditempa dan diolah bagaimana mempersiapkan diri. Nah, di sini kan dapat kita sampaikan bahwasanya masa yang akan datang itu tidak ada yang tahu. Maka dari pendidikan inilah kita ditempa dan dipersiapkan untuk menghadapinya. Secara tidak langsung dalam pendidikan ini kita akan melaksanakan praktik bagaimana menghadapi dan mengelola apa yang harus kita kelola di masa yang akan mendatang. Seperti itu ya, seperti yang pada saat ini yaitu teknologi. Nah, teknologi kan sudah mulai berkembang. Nah, 5 tahun ke belakang tentu kita sudah diajarkan yaitu dalam pendidikan SMA yaitu ada istilah TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di situ kan kita sudah disiapkan bekalnya untuk mempersiapkan apa yang diharapkan. Secara tidak langsung pendidikan ini dapat disimpulkan bahwasanya memiliki bekal yang luar biasa ya untuk mengolah diri kita dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masa yang akan datang. Nah, mungkin itulah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf.
Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliaulah kita dapat berkumpul dapatkan hal yang diinginkan. Dari itu maka jangan